Bergembiralah sebatang pasti dalam sukacita. Karena apa? Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Oke adik-adik sekolah minggu, bertemu lagi dengan tante-tantenya dalam ibadah online kita. Tetap bersukacita ya adik-adik, walaupun kita memuji Tuhan masih di rumah saja. Tetapi percayalah adik-adik, Roh Kudus Tuhan hadir dimanapun kita berada. Oke, sudah siap memuji Tuhan? Siap, Tante. Iya. Tante-tantenya di sini semua bersukacita, semangat. Tante Sari juga percaya semua adik-adik tante yang ada di rumah juga dalam keadaan siap memuji Tuhan. Kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Makanya kita ada saat ini untuk memuji memuliakan namanya. Mari kita angkat lagu pujian kita, karena tema kita hari ini up to date. Mari kita katakan, aku anak Tuhan zaman sekarang. Dengan sukacita adik-adik bangkit berdiri. Mari kita katakan, aku anak Tuhan zaman sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, kau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, kau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku menyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, kau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Oke. Ya, sudah dimulai dengan semangat. Saatnya kita masuk dalam saat teduh. Ayo adik-adik silakan duduk kembali. Ya, kita kembali lipat tangan kita, tutup mata kita. Kita mau bersungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan bagi hidup kita satu minggu ini. Kita mau katakan kepada Tuhan, kita mau tetap setia apapun yang terjadi. Mari kita puji nama Tuhan lewat lagu pujian seperti wanita. Ya adik-adik, Tuhan telah memberkati kita lewat kesehatan, memberkati orang tua kita lewat pekerjaan, rezeki yang luar biasa yang Tuhan berikan. Mari katakan kepada Tuhan seperti wanita. Seperti wanita
Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa yang kami rasakan dalam 1 minggu ini. Tuhan Yesus masih memberkati kehidupan kami, mempercayakan kepada kami napas kehidupan, sehingga pada pagi hari yang indah ini dengan sukacita kami boleh bangun untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati hati kami Bapa, pikiran kami, tubuh kami, tangan kami, seluruh kehidupan kami, supaya kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Kami berdoa juga Tuhan bagi teman-teman kami yang jauh, yang tidak bisa kami saling tatap muka pada saat ini dalam ibadah kami. Kami percaya Tuhan, mereka juga Tuhan berkati sebagaimana Tuhan memberkati kami. Kami juga tidak lupa berdoa bagi kedua orang tua kami. Berkati Tuhan dimanapun mereka berada, pekerjaan apapun yang sedang mereka lakukan. Tuhan berkati lewat kesehatan, panjang umur, berkat melimpah, supaya dapat mencukupi setiap kebutuhan kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami yang masih setia, bahkan semangat untuk melayani Tuhan, memberikan ibadah online yang terbaik bagi kami. Berkati mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka, apapun yang mereka siapkan dan apapun yang mereka rindukan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini kami percaya Roh Kudus hadir bersama-sama diam di rumah kami. Awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami dapat memuliakan nama Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ampunkan kami Bapa untuk setiap dosa, kebersalahan kami di hadapan-Mu. Tahirkan kami kembali, kuduskan kami kembali, supaya kami layak di hadapan-Mu dan layak memanggil-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, adik-adik sekolah minggu masih penuh sukacita? Masih Tante. Tante-tantenya masih penuh sukacita nih adik-adik. Kita mau lebih luar biasa lagi memuji Tuhan loh. Harus semangat. Mungkin tadi masih ada yang terlambat, masih ada yang baru bangun. Yuk kita bangkitkan dulu semangatnya. Kita mau tepuk-tepuk Yesus dulu. Oke adik-adik siap? Kita mau tepuk Yesus ya. Kita undang Yesus hadir di rumah kita masing-masing, supaya pujian kita semakin berkenan di hadapannya. Siap adik-adik? Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, Yesus. Wow, luar biasa sekali. Oke, sebelum kita menaikkan pujian kepada Tuhan, terlebih dahulu kita sebutkan tema kita pada minggu ini. Apa ya tema kita minggu ini? Tema kita minggu ini adalah Up to Date. Ya, artinya tidak ketinggalan zaman, tetapi bukan berarti menjadi anak Tuhan yang suka-suka mengikuti zaman sesuka-sukanya ya adik-adik. Tetap anak Tuhan yang berani tampil beda. Oke, sekarang kembali bangkit berdiri. Kita kembali memuji Tuhan lewat lagu pujian Aku Berani Tampil Beda. Tante Dina. Pasti masih ingat lagunya kan adik-adik? Dengan semangat ya. Mari katakan saat ini.
adik-adik? Ya, kita masuk sesi hukum Taurat ya. Ada yang tahu tidak hukum Taurat minggu ini apa? Yang keberapa? Ada yang tahu? Apa? Iya, benar sekali adik-adik. Kita minggu ini hukum Taurat yang kelima. Tante percaya adik-adik yang di rumah pasti tahu isinya apa. Kita sebutkan sama-sama ya adik-adik ya. Kita mulai. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita ulangi adik-adik satu kali lagi. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, mari siapkan hati, pikirannya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh tantenya nanti. Alkitabnya tante percaya sudah disiapkan kan? Sudah disiapkan Alkitabnya? Pasti dong, iya. Adik-adik tante itu semua adik-adik yang luar biasa. Sekarang kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan, tiada berkesudahan kasih Tuhan di hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom adik-adik sekolah minggu, bertemu lagi dengan Tante Fikar pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan terima kasih kepada Engkau Tuhan, karena kasih dan penyertaan yang masih Tuhan boleh berikan kepada kami, sehingga di tengah masa pandemi COVID pada saat ini, kami masih senang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai hati serta pikiran kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui kitab 1 Korintus 1 ayat yang ke-5. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sekali lagi,
Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita. Adik-adik, yang menjadi tema kita hari ini, yang menjadi topik firman Tuhan kita hari ini ialah kaya pengetahuan, atau bahasa kerennya, bahasa gaulnya up to date. Sekarang Tante Fikar mau tanya, diangkat tangannya ya adik-adik. Coba sekarang Tante Fikar mau bertanya. Adik-adik tahu tidak apa sih arti kaya itu? Coba dijawab ya sayang. Coba dijawab di dalam kolom komentar, atau jawabannya nanti boleh dikirimkan melalui WA-nya Tante Fikar yang ada di bawah ini. Yang pertama, apa arti dari kata kaya? Apa sih kaya itu? Kaya itu seperti apa ya? Kalau yang dikatakan kaya itu adik-adik, seperti apa ya contohnya? Kaya itu ciri-cirinya seperti apa ya adik-adik? Coba dijawab ya sayang. Sebelum kakak menjelaskan apa arti dari kata kaya, mari kita sama-sama untuk melihat dan menyaksikan video berikut ini tentang sebenarnya kalau yang dikatakan kaya itu seperti apa ya? Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Halo adik-adik, hari ini Tante Fikar akan menjelaskan apa sih sebenarnya arti kaya itu. Kalau kaya itu seperti apa ya ciri-cirinya? Kaya itu tidak harus memiliki uang banyak untuk bisa jajan banyak, tidak harus punya banyak uang untuk beli barang-barang mewah. Kaya itu juga tidak harus punya harta yang banyak, punya emas yang banyak, dan punya apa-apa juga yang banyak. Kaya itu juga tidak harus pergi ke mewah, tidak harus pergi ke mall, tidak harus pergi ke pantai. Tapi kaya itu kita punya mata, punya hidung, punya telinga, dan punya mulut. Dan kaya itu adik-adik, kita memiliki anggota tubuh yang lengkap yang masih diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga adik-adik, kaya itu bisa membuat kita tersenyum, bisa membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang cantik. Nah, sama seperti firman Tuhan hari ini, kita menjadi kaya dalam pengetahuan. Kalau dikatakan kaya dalam pengetahuan, ada yang bisa pintar masak, ada yang senang bantu orang tua, ada yang suka menolong orang tua, mama, papa, dan ada juga yang pandai mewarnai. Itu semua kita peroleh karena adik-adik semua sudah tinggal di dalam Yesus. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan melalui video singkat tadi. Jadi, dari video tersebut kita tahu bahwa menjadi kaya itu bukan hanya persoalan uang. Kaya itu adik-adik bukan persoalan tentang harta, bukan persoalan tentang apa yang dimiliki oleh adik-adik sekolah minggu. Tapi dari Paulus kita belajar bahwa dikatakan tadi, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Artinya adik-adik yang mau disampaikan melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mau mengatakan kalau adik-adik itu hidup, tinggal, dan mendekat kepada Tuhan Yesus,
kalau contoh adik-adik rajin sekolah minggu, rajin ibadah, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin membantu orang tua, rajin untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka adik-adik juga sudah termasuk sebagai orang-orang yang kaya. Jadi adik-adik perlu tahu kaya itu bukan permasalahan uang, bukan permasalahan materi, bukan permasalahan tentang harta atau tentang apa yang adik-adik miliki, tapi kaya itu juga menurut firman Tuhan hari ini dikatakan dalam segala macam kita sudah menjadi orang yang kaya di mata Tuhan Yesus. Baik dalam perkataan kita, baik dari perbuatan kita, baik dari ucapan kita, dari tindakan kita, dan pengetahuan kita juga sudah menjadi orang-orang yang kaya. Nah, untuk adik-adik yang mungkin merasa minder atau merasa aku kok miskin ya? Mungkin adik-adik sering bilang, Tuhan, kenapa ya aku ini berbeda dengan teman-temanku? Tuhan, kenapa ya aku ini tidak punya mobil? Tuhan, kenapa ya papa mamaku kerjanya hanya sebagai buruh? Kenapa ya papa mamaku tidak bekerja seperti orang tua teman-temanku yang bisa kerja di kantor, yang bisa memperoleh banyak uang jajan? Kenapa ya Tuhan, aku cuma punya uang jajan hanya 5.000 satu hari, tapi teman-temanku punya jajan sampai 50.000 atau bahkan lebih dari 50.000 satu hari. Buat adik-adik, jangan bersedih ya sayang, jangan khawatir, jangan merasa minder, tidak perlu merasa kecil hati, karena kata firman Tuhan hari ini dikatakan tadi, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Di dalam Dia atau di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan Allah, adik-adik sekolah minggu itu sudah menjadi kaya dalam segala hal. Sudah menjadi kaya dalam materi, sudah menjadi kaya dalam kekayaan, sudah menjadi kaya dalam kepintaran, pengetahuan, dalam hikmat, di sekolah juga. Kalau adik-adik rajin berdoa dan rajin mendekatkan diri dengan Tuhan, kita sudah menjadi orang kaya. Kita sudah menjadi kaya di dalam pengetahuan, dalam perkataan, dan dalam segala hal. Nah, sekarang Tante Fikar mau mengajak adik-adik untuk ayo kita katakan sama-sama firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama katakan 1, 2, 3 ya. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Kita buat gerakannya ya sayang. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Di dalam Yesus, anak-anak sekolah minggu GKPR Resort Batam sudah menjadi orang-orang yang kaya dalam segala hal. Dalam apapun itu, dalam situasi apapun itu, adik-adik sekolah minggu GKPR Resort Batam sudah menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang istimewa, menjadi anak-anak yang luar biasa dalam segala hal. Jadi adik-adik, untuk menjadi orang yang kaya, untuk menjadi orang yang kaya dalam perkataan dan perbuatan serta pengetahuan itu,
kita diajak untuk tinggal di dalam Yesus, supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Yesus. Tidak boleh ada lagi yang malas-malas untuk ibadah online. Tidak boleh ada lagi yang malas-malas untuk kirim ayat hafalan. Tidak boleh ada lagi yang malas-malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Berarti kalau dikatakan kaya, tidak boleh ada lagi yang bermalas-malasan untuk bernyanyi atau untuk menggerakkan tubuh ketika guru-guru sekolah minggunya, ayo adik-adik kita bangkit berdiri, tapi masih ada yang malas-malasan. Aduh aku malas tante, aduh aku capek tante, aduh aku tadi lama bangun tante, gitu. Nggak boleh lagi sayang. Kalau sudah menjadi orang yang kaya di dalam Tuhan, tidak boleh ada lagi kata malas. Oke adik-adik, amin. Janji ya sama tante, kalau anak-anak sekolah minggu yang sudah kaya di dalam Tuhan itu, tidak boleh ada lagi yang malas-malas. Tidak boleh ada lagi yang malas berdoa. Tidak ada lagi yang boleh malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak boleh ada lagi yang suka melawan sama orang tua, yang suka melawan guru-guru, yang suka melawan sama kakak, sama adik, atau sama abangnya masing-masing. Tapi semuanya kita menjadi anak-anak yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus melalui setiap apa yang adik-adik lakukan. Sehingga itulah yang dikatakan sebagai orang-orang yang kaya akan pengetahuan. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucapkan syukur karena Tuhan masih memberkati dan menyertai kami dalam peribadahan online kami hari ini. Berkati Tuhan supaya anak-anak sekolah minggu itu dapat menjadi anak-anak yang kaya akan pengetahuan, dapat menjadi anak-anak yang kaya dalam segala hal, yang selalu up to date, yang selalu mau belajar untuk menjadi orang-orang yang lebih baik lagi ke depannya. Dan melalui firman Tuhan hari ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, dan anak-anak yang istimewa. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam tante, salam teman-teman. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya Clara Briliani Lumban Tobing. Saya mau menghafal ayat hafalan kita yang diambil dari kitab Titus 2 ayat 1a. Beginilah bunyinya. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Shalom. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Yeskiel. Ayat hafalan hari ini tertulis dari Titus 2 ayat 1a. Begini firman Tuhan, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Terima kasih. Shalom. Salam tante, salam teman-teman. Perkenalkan nama saya Roland Kasper Panjaitan. Saya akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Titus 2 ayat 1a. Beginilah firman Tuhan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Amin. Terima kasih. Shalom tante, shalom teman-teman. Perkenalkan nama saya Mona Ratulia Panjaitan. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Titus 2 ayat 1a. Beginilah firman Tuhan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan
ajaran yang sehat. Amin. Semuanya, nama saya Dinda Preciana Bagus. Ayat hafalan minggu lalu tertulis pada Titus 2 ayat 1. Tetapi kau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Terima kasih semuanya. Shalom. Shalom tante dan teman-teman. Ayat hafalan minggu lalu tertulis dari Titus 2 ayat 1a. Beginilah bunyinya. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Terima kasih tante dan teman-teman. Shalom tante, shalom teman-teman. Nama saya Clara Juliana Ritonga. Saya akan katakan ayat hafalan minggu ini yang terambil dari Titus 2 ayatnya yang ke-1a. Beginilah bunyinya. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Terima kasih tante, terima kasih teman-teman. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Salam, saya Anan, saya 6 tahun. Ayat hafalan Titus 2 ayat 1a. Tapi kau menentangkanlah apa yang sesuai dan ajaran yang sehat. Amin. Salam, dadah. Ayam, ama ala endi, ama ala ida. Alat itu uah alat atuh api tahu itatannya apana uai alinala yang lihat. Amin, dadah. Hai tante, hai teman-teman. Nama saya Bella Rutmana Siagian. Ayat hafalan minggu lalu Titus 2 ayatnya yang ke-1a. Beginilah bunyinya. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Amin. Dadah tante, dadah teman-teman. Halo adik sekolah minggu, kembali lagi bersama Tante Wina. Ya, ayat hafalan kita minggu ini tertulis dalam kitab Amsal 2 ayat 10. Begini bunyi firman Tuhan. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Sekali lagi, begini bunyi firman Tuhan. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Adik-adik sekolah minggu sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan ayat hafalannya. Sekarang kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Ayo diambil persembahannya. Buat di tangan kanan, angkat ke atas. Jangan dikucek-kucek ya sayangnya, dilipat dengan baik. Namanya juga kita memberikan yang terbaik. Oke, sudah diangkat semua tangannya? Mana tangannya? Sudah semua? Oke, mari kita sama-sama katakan doa persembahan kita. 1, 2, ya. Tuhan, inilah persembahanku, akan kuberikan dengan segenap hatiku. Amin. Kita angkat lagu pujian kita, Gembala Baik Bersuling dan Bergema. Kakak Dina.
sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah melakukan ibadah online kami hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat membawa segala bekal, segala berkat yang sudah boleh kami terima pada hari ini. Dalam Kristus Yesus, kami mau berdoa bersama-sama Tuhan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Kristus Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati menyertai kita hari ini, esok hingga Maranatha tiba. Amin. Bapa, terima kasih.